Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Permana Putri dengan NIM channel 23014 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan modern yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam era globalisasi dan digitalitas, transaksi ekonomi semakin kompleks, sehingga konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Banyak kasus yang menunjukkan adanya praktik usaha yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta penyalahgunaan dominasi pasar oleh produsen atau distributor. Di Indonesia, pelindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Peran BPKN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK untuk membantu dalam mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, BPKN memiliki tugas utama untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen serta memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terjaga dalam aktivitas ekonomi. Salah satu peran utama BPKN adalah memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait perlindungan konsumen, termasuk dalam penyusunan regulasi dan standar yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, BPKN juga berfungsi untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap isu-isu perlindungan konsumen, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa, serta berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang mereka tawarkan, baik dari segi kualitas, harga, manfaat, hingga risiko yang mungkin timbul. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjamin mutu produk dan layanan yang diberikan agar tidak membahayakan konsumen. Selain itu, pelaku usaha dilarang untuk melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti memberikan informasi yang menyesatkan, menjual barang yang kadaluarsa, atau menggunakan iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau litigasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, yang menawarkan prosedur lebih sederhana dan biaya lebih terjangkau. Litigasi. Jika non-litigasi tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau sanksi hukum bagi pelaku usaha. Meskipun lebih pasti secara hukum, prosesnya lebih lama dan mahal. Demi efisiensi, penyelesaian non-litigasi lebih diutamakan sebelum membawa sengketa ke pengadilan. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 didasarkan pada beberapa asas utama
yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum. Asas-asas ini bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha secara seimbang. Selain itu, perlindungan konsumen memiliki tujuan seperti melindungi hak konsumen dari praktik bisnis merugikan, mendorong perdagangan yang sehat dan transparan, serta meningkatkan kepastian hukum dengan perlindungan yang optimal. Kualitas barang dan jasa di pasar dapat meningkat, sehingga kesejahteraan konsumen lebih terjamin. Hambatan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Penegakan hukum dalam perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran konsumen, pengawasan yang lemah, serta proses penyelesaian sengketa yang berbelit. Untuk mengatasi masalah ini sendiri, diperlukan edukasi yang lebih masif, penguatan lembaga pengawas, penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi tegas bagi pelanggar, agar menciptakan efek jera dan meningkatkan perlindungan konsumen. Peningkatan kesadaran konsumen. Kesadaran konsumen di Indonesia masih sangat rendah, sehingga pelanggaran tidak dilaporkan. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi yang luas, pengaduan yang mudah, dan konsumen yang lebih efektif dan kritis dalam bertransaksi. Jika masyarakat lebih paham haknya dan berani melapor, pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab menciptakan perdagangan yang adil dan aman. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu perlindungan konsumen sangat penting untuk menciptakan perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU-PK mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan penyelesaian sengketa yang tidak efektif. Untuk mengatasi itu semua, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sanksi bagi pelanggar, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengaduan dan pemantauan pasar agar lebih transparan dan efisien. Selain itu, edukasi konsumen yang masih masif, penyederhanaan mekanisme pengaduan, dan peran aktif masyarakat dalam menuntut hak-haknya harus terus didorong. Dengan sinergi di antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat, sistem perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.